Visi membangun JTTS sebenarnya telah dimulai pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian dieksekusi pemerintahan Joko Widodo. Membangun jalan tol Trans Sumatera JTTS bukan semudah membalik telapak tangan. Hal ini telah dibuktikan dengan begitu sulitnya memulai mega proyek ini. Akibatnya rencana besar tersebut dengan sendirinya hilang bak di telan bumi atau berakhir menjadi sebuah wacana. Untuk itu memulai mimpi besar JTTS dengan tindakan nyata patut diapresiasi meskipun dengan berbagai tantangan, hambatan dan segala kekurangan yang ada. Tapi memang untuk memulai sesuatu yang baik tidak senantiasa mudah. Diperlukan nyali yang kuat untuk melawan ketakutan-ketakutan yang sebelumnya menghantui proyek JTTS. Mega proyek ini ibarat mengulang visi Presiden Soekarno pada 1964 lewat Perpres nomor 17 tahun 1964. Bung Karno membentuk Otorita Jalan Raya Lintas Sumatera. Tugas badan tersebut antara lain membangun jalan lintas Sumatera Jalinsum sepanjang 2.400 km dari Panjang Lampung hingga Banda Aceh. Di masa Orde Baru, proyek Jalinsum telah masuk dalam rencana pembangunan 5 tahun Pelita 1 1964 sampai 1974. Pembangunannya meliputi 3 jalur sekaligus, jalur tengah, jalur timur, dan jalur barat. Jalur tengah lebih dahulu dieksekusi melintasi Sumatera Barat dari Sungai Dareh ke Jambi dan Sumatera Selatan. Sejak jalan lintas itu beroperasi, sarana transportasi darat jadi pilihan para perantau. Saat ini Jalinsum memang sudah terbangun, namun jalan nasional tersebut tidak lagi bisa diandalkan. Waktu tempuh yang lama dan gangguan keamanan membuat potensi sumber daya alam tak bisa digenjot optimal. Alih-alih melakukan penghiliran, komoditas dari Sumatera lebih banyak diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi. Pada 20 Februari 2012, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengadakan pertemuan dengan para gubernur se-Sumatera di Gria Agung, Palembang, Sumatera Selatan. Pertemuan ini membahas percepatan pembangunan JTTS. Dikarenakan secara ekonomi, pembangunan JTTS masih terlalu berat, serta kurang diminati investor. Maka awalnya disepakati untuk membangun perusahaan patungan antara Jasa Marga dan setiap Pemda di Sumatera. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres nomor 100/2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera tanggal 17 September 2014. Dalam Perpres ini disampaikan, pemerintah menugaskan PT Hutama Karya Persero untuk melakukan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan 4 ruas jalan tol yang meliputi ruas jalan tol Medan Binjai, ruas jalan tol Palembang Simpang Indralaya, ruas jalan tol Pekanbaru Dumai, dan ruas jalan tol Bagoheni Terbangi Besar. Perpres tersebut kemudian direvisi oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres nomor 117/2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 100 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera yang menambah penugasan kepada PT Hutama Karya Persero sehingga menjadi total 24 ruas tol di Sumatera. Peletakan batu pertama tol Bagoheni Terbangi Besar dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 30 April 2015 sekaligus menjadi tonggak awal pengerjaan JTTS yang menghubungkan Lampung, Aceh sepanjang lebih kurang 2.900 km. Kini JTTS telah mulai terlihat wujudnya, walau masih terpotong-potong di beberapa titik di Pulau Andalas. Dampak nyata keberadaan jalan bebas hambatan tersebut telah dirasakan oleh semua kalangan. Memang harus diakui, proyek JTTS tidak mungkin selesai sesuai target di tahun 2024 karena tantangan medan yang berat,
dinamika pembebasan lahan, dan keterbatasan dana. Ketika 2014 Presiden Jokowi membangun kembali JTTS setelah 28 tahun hanya menjadi proyek wacana, pola kerja pun dirubah, target mulai dipasang. Tak tanggung-tanggung, target super tinggi pun dipasang di tengah kondisi bangsa kita yang terkenal malas bekerja, tapi doyan gratisan ini. Gila saja. Jalan tol dengan panjang 2.987 km ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu hanya 10 tahun saja. Target gila, pasti terlebih bagi para birokrat yang kerja di pemerintahan. Namun bagi swasta, target gila hal yang biasa, karena kalau tidak memakai target, gila bisa-bisa di PHK. Lantas, apakah target gila ini bisa tercapai? Kembali lagi ke awal, ada target yang harus dilampaui, dicapai atau yang harus dikejar persentasenya setinggi mungkin, meskipun pada akhirnya target tersebut sulit dicapai. Jika melihat kondisi mega proyek JTTS hari ini, kita yakin pemerintah mengejar persentase setinggi mungkin yang bisa dicapai. Di tengah melemahnya ekonomi dunia akibat pandemi, kondisi keuangan negara yang mengalami refocusing, pembebasan lahan yang rumit, serta permasalahan lainnya adalah realistis menyebut JTTS tidak akan selesai di 2024 nanti. Sekalipun JTTS mungkin tak lagi dilanjutkan setelah 2024, kita masih melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah sudah sangat luar biasa dan wajib diapresiasi. Lalu coba kita bayangkan jika pemerintah pusat masih menerapkan pola kerja wacana, bukan pola kerja target, mungkin kita masih bermimpi hari ini bisa menikmati infrastruktur berupa jalan tol ada di Sumatera.